Dua pemain top Persib Bandung yang cetak gol di laga Timnas Indonesia versus Taiwan, nomor 1 man of the match. Persib Bandung mengirim 4 perwakilan ke Timnas Indonesia untuk laga melawan Taiwan, 5 September 2025, dan Lebanon, 8 September 2025, yakni Beckham Putra, Mark Klok, Eliano Rejders, dan Tom Haye. Seluruh pemain ini tampil di laga Timnas Indonesia versus Taiwan, sekaligus membantu skuad Garuda menang 6-0. Dari 4 pemain Persib Bandung yang merumput semalam, 2 diantaranya mencetak gol. Pertama ada nama Mark Klok yang mencatatkan namanya di papan skor di laga malam tadi. Setelah absen sejak Januari 2024, Mark Klok akhirnya kembali membela Timnas Indonesia. Dalam pola 4-2-3-1 racikan Patrick Kluivert, Mark Klok mentas sebagai gelandang double pivot, berduet dengan Nathan Choi Aon. Meski sudah tidak lama membela Timnas Indonesia, Mark Klok tidak canggung. Gelandang 32 tahun itu terlihat ngotot selama 60 menit berada di lapangan. Aksi paling menonjol tercipta di menit 33. Sepakan keras ex-gelandang PSM Makassar dari luar kotak penalti meluncur mulus ke gawang Taiwan. Performa apik sepanjang pertandingan membuat Mark Klok dinobatkan sebagai pemain terbaik atau man of the match di laga tersebut. Nama kedua yang tampil moncer adalah Eliano Rejders. 1 golnya ke gawang Taiwan membuktikan kualitasnya di atas lapangan. Pesepak bola 24 tahun ini mencetak gol keempat Timnas Indonesia pada menit 38 setelah menerima umpan silang Yakob Sayuri. Dalam laga semalam, Eliano Rejders berperan sebagai second striker dalam pola 4-2-3-1 racikan Patrick Kluivert. Ex-pemain PEC Zwolle ini ingin menunjukkan layak diandalkan Patrick Kluivert di laga-laga selanjutnya. Timnas Indonesia akan menghadapi Lebanon pada Senin, 8 September 2025 malam WIB. Kans Eliano Rejders kembali mentas sebagai starter sangat besar. Ia dapat berperan kembali sebagai second striker, bersanding dengan Miliano Jonathans, Ragnar Oratmangoen, dan Mauro Zijlstra. Berita lainnya. Strategi jitu Persib Bandung, Bojan Hodak beberkan resep rekrut pemain Eropa murah meriah, sukses segel bintang Timnas Indonesia. Persib Bandung sukses menggetarkan bursa transfer dengan mendatangkan pemain berkualitas dari dataran Eropa. Nama-nama berkualitas didatangkan maung, seperti 2 punggawa Timnas yang sebelumnya berkiprah di Eredivisie Tom Haye dan Eliano Rejders, Federico Barbabek berpengalaman dari Serie A, dan Andrew Jung penyerang yang sebelumnya berkiprah di Ligue 2 Prancis. Namun, kesabaran manajemen menjadi kunci dalam kesuksesan mendatangkan pemain-pemain tersebut dengan harga yang pas. Secara harga pada bulan lalu, pemain-pemain ini harganya sangat tinggi, kami tidak mau membayar dengan harga itu. Tapi ketika transfer window akan ditutup, kami menawar lagi karena mereka belum memiliki klub. Ini satu cara untuk mendapatkan pemain tersebut, ungkap pelatih Persib, Bojan Hodak. Hodak menyebut bahwa bursa transfer kali ini begitu menarik. Proses negosiasi menunjukkan manajemen bekerja dengan cerdas, tak hanya mengejar nama besar tetapi juga memikirkan keseimbangan finansial klub. Strategi ini dianggap tepat untuk membangun kembali skuad yang baru saja juara musim lalu. Kita tahu Barba main di Serie A, Tom dan Eliano bermain di Liga Papan atas Eropa. Mereka punya nilai yang besar. Saat mereka tidak dapat klub yang lebih baik kami datang dengan penawaran. Ini dinamakan bursa di sepak bola. Ketika harga sangat tinggi jangan dibeli. Tapi saat harganya rendah maka beli. Beber Hodak. Keberhasilan mendatangkan pemain baru, sekaligus menjadi tantangan bagi Hodak untuk meracik ulang Persib Bandung. Persib telah melakukan perombakan besar-besaran, hampir 70-80% skuad mengalami perubahan. Musim ini kami melakukan banyak perubahan, hampir 70-80%, jadi kami butuh waktu. Saya rasa kami punya skuad yang bagus tapi kami perlu waktu, tandasnya. Sementara itu, Tom Haye optimistis akan mudah adaptasi di Persib. Gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye, optimistis bisa segera beradaptasi di Persib Bandung. Gelandang berusia 30 tahun itu menegaskan bahwa pengalaman panjang di level tertinggi sepak bola Eropa membuatnya siap memberikan kontribusi nyata bagi Maung Bandung. Dalam wawancara yang ditayangkan di kanal YouTube Persib TV, Tom Haye menuturkan kualitas terbaiknya adalah saat menguasai bola, terutama dalam distribusi umpan. Saya rasa kualitas terbesar saya adalah dengan bola, umpan-umpan saya. Meyakinkan pemain-pemain di sekitar saya dapat bermain lebih baik, memberi umpan ke area depan. Tetapi dengan bertambahnya usia dan pengalaman, saya tidak takut lagi untuk melakukan duel dan berjuang demi tim, kata Haye. Meski baru bergabung, ex-pemain Almere City ini menekankan bahwa dirinya tidak akan kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan gaya bermain Persib. Baginya, pengalaman menjadi kunci untuk beradaptasi dalam situasi apapun. Ini selalu tentang bagaimana menyesuaikan diri dengan tim yang baru.
Kita harus melihat bagaimana peran saya nanti di dalam tim. Tapi saya rasa itu menjadi salah satu kekuatan dengan adanya pengalaman yang saya miliki. Saya sangat mudah beradaptasi dengan yang dibutuhkan tim, jelasnya. Haye juga mengaku sudah berbicara dengan pelatih Persib, Bojan Hodak, terkait peran dan skema permainan. Ia menilai proses adaptasi tidak hanya menjadi tugasnya, tetapi juga akan dilakukan bersama seluruh tim termasuk pemain baru lainnya. Berita lainnya. Jeda kompetisi Super League 2025-2026 pada FIFA Matchday dimanfaatkan tim Persib Bandung untuk mengasah keterampilan bermain. Pelatih Persib Bojan Hodak memaparkan jika masa jeda ini ia maksimalkan untuk mengasah taktikal, terkhusus beberapa pemain baru yang baru dan akan bergabung. Seperti diketahui Persib baru saja kedatangan bek asal Italia Federico Barba dan penyerang asal Prancis Andrew Patrick Jung. Namun permasalahannya ada sekitar 8 pemain Persib yang hilang, 4 pemain Persib Mark Klok, Beckham Putra, Tom Haye, dan Eliano Rejders ke Timnas Indonesia. Disusul Frans Putros ke Timnas Irak, lalu Kakang Rudianto dan Robi Darwis dipanggil Timnas Indonesia U23. Menu latihan taktikal dirasa Hodak perlu untuk terus ia drill di fase jeda seperti ini mengingat ada banyak pemain baru musim ini di skuadnya. Kami akan fokus pada taktikal tapi masalahnya 8 pemain tidak bersama kami. Saat mereka kembali, baru kami bisa fokus pada taktikal. Tapi setidaknya ada Barba dan musim ini kami melakukan banyak perubahan, papar Hodak. Pelatih asal Kroasia ini meyakini skuad Persib kali ini lebih mumpuni, namun butuh waktu untuk menjadikannya sebuah unit yang solid. Hampir 70-80% pemain kami baru, jadi butuh waktu. Saya rasa kami punya skuad yang bagus tapi kami perlu waktu, jelasnya. Ia turut mengabarkan kondisi kebugaran dari Federico Barba yang telah menjalani sesi latihan di tim Persib dalam beberapa hari kebelakang, sementara Andrew Jung dikabarkan sakit dan bermasalah dengan perutnya. Kondisi Barba bagus, dia berlatih dan semua pemain Eropa ketika dia datang itu kerap merasakan masalah di perutnya. Itu normal, kami hanya kehilangan Andrew karena dia baru tiba sehari yang lalu dan dia sedikit kelelahan akibat perjalanan, kabarnya. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan, uji coba Timnas Indonesia sesungguhnya adalah lawan Lebanon. Taiwan adalah lawan yang dipilih PSSI untuk menggantikan Kuwait. Pada tanggal 9 September mendatang Indonesia menjajal kekuatan Lebanon. Saya ucapkan terima kasih kepada Taiwan pada waktu yang sempit mau membantu Indonesia untuk uji coba. Sepak bola mempersatukan bangsa, bisa dilihat 30.000 penonton, kata Erick.